Kasus Nurin Jazlin Jazimin. Kasus ini merupakan kasus kejahatan paling kejam dalam catatan sejarah Malaysia. Ini merupakan kisah hilangnya seorang anak kecil di pasar malam, Nurin Jazlin Jazimin. Kisah hidupnya membuat pedih siapapun yang mengetahuinya. Nurin lahir pada tanggal 11 September 1999 dan meninggal di Petaling Jaya pada tanggal 16 September 2007 pada umur 8 tahun. Dia adalah korban pelecehan seksual dan pembunuhan yang ditemukan di Petaling Jaya, Malaysia. Ia merupakan putri kedua dari Jazimin Abdul Jalil dan Norazian Bistaman dari 3 bersaudara. Dia adalah siswi tahun kedua Sekolah Dasar Kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang tak terpecahkan dan paling mengerikan di negara Malaysia. Kisah tragis ini bermula pada tanggal 20 Agustus 2007 pada jam-jam malam pergi ke pasar malam yang dekat dengan flatnya. Dia keluar sekitar jam 8.30 malam untuk membeli barang kegemarannya, yaitu klip rambut. Orang tuanya, Norazian, membenarkan bahwa Nurin pergi ke pasar malam yang dekat dengan flatnya. Begitu dekatnya sehingga orang tuanya tidak khawatir Nurin pergi sendirian dan tidak memikirkan akan adanya kejadian buruk. Namun rupanya dugaan orang tuanya salah besar. Nurin tidak pernah lagi pulang ke rumah setelah dia pergi ke pasar malam itu. Para saksi yang mengaku melihat seorang pria tak dikenal memaksa gadis muda itu masuk ke van putihnya. Pada tanggal 17 September di pagi hari di depan sebuah toko di Petaling Utama, sebuah tas olahraga ditemukan. Di dalamnya ada tubuh telanjang seorang gadis muda dengan mentimun dan terong yang didorong ke dalam alat vitalnya. Awal ditemukannya, orang tua Nurin tidak percaya bahwa sosok anak yang kurus tersebut adalah putri mereka. Tidak butuh waktu lama bagi gadis itu untuk diidentifikasi sebagai Nurin setelah pengecekan DNA. Dia telah meninggal sebelum dia ditemukan. Ada memar di lehernya yang menunjukkan adanya tindakan pencekikan. Dia tampaknya telah hidup selama hampir 1 bulan penuh dengan penyiksaan. Sifat penyiksaan brutal dan akhirnya kematiannya di tangan seorang penyerang tak dikenal yang diduga psikopat memicu kemarahan publik di seluruh negeri terutama Malaysia. Blog-blog media dan internet di Malaysia telah dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpercayaan sebagai reaksi atas kasus tersebut. Pembunuhan itu secara luas dianggap sebagai kejahatan paling mengerikan di negara Malaysia selama bertahun-tahun. Kasus ini menyebabkan pernyataan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi tentang kemungkinan mempublikasikannya daftar pelaku kejahatan anak-anak terpidana. Inspektur Jenderal Kepolisian Musa Hassan awalnya menyarankan bahwa ia akan menyelidiki apakah orang tua Nurin lalai, suatu pelanggaran yang dapat menyebabkan tuduhan berdasarkan pasal 33 dari Child Act 2001. Usulan itu memicu kecaman publik, yang paling menonjol dari Le Lam Pie, Ketua Yayasan Pencegahan Kejahatan Malaysia, yang menjawab bahwa menghukum orang tua lebih jauh tidak adil. Pada tanggal 28 September, agen federal menyerbu sebuah toko di bagian 7, Shah Alam, di mana mereka menangkap 4 pria dan seorang wanita antara usia 27 tahun hingga 35 tahun sehubungan dengan pembunuhan itu. Wanita itu dibebaskan setelah ditanyai, sementara yang lain diserahkan ke tahanan polisi selama 7 hari. Namun, mereka dibebaskan tanpa syarat 3 hari kemudian karena kurangnya bukti. Polisi kemudian melanjutkan untuk memberikan sebuah penghargaan atau jaminan sebesar Rp10.000 Malaysia. Dan seorang pengusaha swasta anonim setuju untuk mencocokkan itu dengan tambahan Rp10.000 Malaysia menjadi Rp20.000 Malaysia atau sekitar 70 juta rupiah. Pada 2 Oktober, polisi menangkap seorang wanita Indonesia di Pasar Nilai Negeri 9. Saat itu wanita itu mencoba untuk menelan kartu SIM yang dibawanya. Polisi pun curiga kepadanya dan pada tanggal 11 Oktober polisi merilis 2 rekaman video yang tertangkap oleh kamera CCTV di dekat sebuah toko di Petaling Utama, Petaling Jaya, di mana tas olahraga yang berisi mayat Nurin ditemukan. CCTV dikirim pada 26 September ke FBI untuk meningkatkan kejelasan gambar. Namun rekaman pertama yang diambil sekitar pukul 1 siang pada 16 September menunjukkan seorang pengendara sepeda motor membawa tas olahraga dengan tubuh Nurin di dalamnya dan meninggalkannya di toko tersebut. Rekaman kedua yang direkam 1 jam kemudian menunjukkan seorang wanita berkeliaran di sekitar ruko yang kemudian dijemput oleh 3 orang yang tiba di tempat kejadian.
Namun, cuplikan yang disempurnakan itu gagal mengungkapkan wajah pengendara dan sepeda motor serta plat nomor sepeda motor. Tak satupun dari orang-orang terakhir ini yang peduli dengan tas di tanah tersebut, jadi para penyidik melakukan mereka terlibat dalam kematiannya. Pemilukan kejahatan menyeramkan ini tetap tidak terpecahkan hingga saat ini, dan para polisi sekarang masih mengejar buronan yang tak diketahui kejelasannya itu. Dan para orang tua diharapkan untuk menjaga anaknya supaya tidak terjadi kasus seperti ini.